Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur timpalah, penghibur timpalah, penghibur timpalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur timpalah. Telah lewat malam gelap, diganti terang tetap. Derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap. Penghibur timpalah, penghibur timpalah, penghibur timpalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur timpalah. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur timpalah, penghibur timpalah, penghibur timpalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur timpalah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kasih Tuhan, sungguh bersyukur kalau kita pagi hari ini boleh bangun dengan badan yang sehat. Sungguh bersyukur kalau semalam Tuhan sudah melindungi dalam tidur kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita nanti mendengarkan uraian hikmat pagi oleh Bapak Pendeta Angga Prastia, marilah kita persiapkan hati kita berdoa bersama. Tuhan Bapa yang surga, terima kasih Tuhan sudah melindungi kami semua di malam yang sudah lewat, hingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, sebelum kami mendengarkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prastia, Tuhan buka hati kami, beri hikmat pada kami, supaya kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman ini, Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema hikmat pagi pada pagi hari ini berjudul Sekali-kali Tidak. Ayat firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, Jawaban.com pernah menayangkan kesaksian dari Grace Harimisa dengan judul Aku jatuh dalam dosa percabulan. Apakah ada yang mau sama saya?
Grace dengan jujur mengungkapkan kejatuhannya dalam dosa percabulan. Ia menyatakan sangat sulit untuk menghentikan keinginan dan kebiasaan melakukan pemuasan diri secara seksual, karena perasaan puas setelah melakukan dosa, serta dorongan yang sukar dikendalikan untuk terus mengulangnya. Ketika godaan seksual datang, ia mencoba untuk melawan, tapi yang muncul adalah hasutan untuk melakukannya sekali lagi. Setelah itu, berhenti. Tapi nyatanya, di hari berikutnya, tetap melakukan dosa percabulan lagi. Grace melangkah jauh dengan melakukan dosa seks bebas. Puji Tuhan, Grace menerima ajakan teman-temannya ke gereja dan mendapatkan kekuatan untuk bertobat. Grace merasakan kasih Tuhan dan berbalik dari kehidupan dosanya. Ketika muncul dorongan dan godaan untuk kembali jatuh dalam dosa, dia berdoa serta membaca firman Tuhan. Ia sungguh merasakan tuntunan Tuhan untuk lepas dari dosa percabulan dan seks bebas. Grace memberi kesimpulan bahwa pembaruan pikiran melalui firman Tuhan akan membarui roh dan hidupnya. Godaan seksual atau percabulan memang tidak mudah untuk dilawan. Rasul Paulus dengan tegas memberikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus tentang percabulan. Paulus dengan gamblang menyatakan, "Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh." Bahkan Paulus menerangkan bahwa tubuh mereka adalah anggota Kristus, sehingga sangat tidak pantas diserahkan pada percabulan. Paulus mengajar agar mereka mengikat diri pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Dosa percabulan mesti mendapatkan perhatian yang serius bagi anak-anak Tuhan, dengan menolak keras dan tidak memberikan kesempatan untuk jatuh dalam perangkapnya. Dosa percabulan bisa menyerang segala usia, dari remaja hingga orang tua. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa percabulan perlu kegigihan dan tekad yang ekstra untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan wajib ekstra hati-hati, waspada terhadap jerat dosa percabulan dengan semakin setia membaca firman Tuhan dan membuka hati sepenuhnya untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Katakan tidak pada percabulan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur atas firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Kami diingatkan untuk waspada terhadap dosa percabulan. Dan bagi kami yang mungkin saat ini berkanjang dalam dosa percabulan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk lepas darinya. Mampukan kami untuk hidup kudus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, godaan di luar memang banyak. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami memautkan diri kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami melawan akan dosa percabulan yang selalu mengintip di belakang kami. Mampukan kami untuk menjaga hidup kudus sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalani hidup kudus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, baruilah kehidupan
barui hidupku. Roh Kudus tinggal di dalamku, aku sukacita selalu. Limpahkan kasih